Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 173. Jelita seketika menegang ketika melihat Rahmat berdiri di depan apartemennya. Pria itu menatapnya begitu tajam dan tanpa ekspresi sama sekali. Berbagai pertanyaan muncul di dalam benak Jelita. Mengapa Rahmat ada di sini? Dari mana Rahmat tahu alamat apartemennya? Namun semua pertanyaan itu hanya tertahan di tenggorokan Jelita, sebab dia sendiri pun sama sekali tidak berani untuk menanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Jelita berusaha untuk menguasai dirinya sendiri. Silakan masuk Om. Nggak perlu, balas Rahmat. Nadanya masih begitu dingin, membuat Jelita sendiri serba salah harus bersikap seperti apa. Kedatangan Rahmat yang tiba-tiba saja sudah lumayan mengguncang mental Jelita, dan sekarang pria itu mengeluarkan aura intimidasi yang begitu kuat. Saya nggak akan basa-basi sama kamu. Saya akan langsung mengatakan kenapa saya ada di sini, tegas Rahmat. Jelita diam, tapi jantungnya sudah berdetak kencang karena takut. Saya minta sama kamu, jangan lagi usik keluarga saya. Kalau Cahya datang ke sini, tolak saja. Saya nggak suka kamu berhubungan dengan keluarga saya. Sebenarnya Jelita sudah memiliki firasat sejak awal kalau Cahya tidak mungkin datang ke apartemennya untuk menjenguk atas seizin Rahmat. Jelita sendiri khawatir, sebenarnya. Namun, dia terlalu terlena dengan perhatian-perhatian yang diberikan oleh Cahya. Dia beberapa kali memperingatkan dirinya sendiri kalau Rahmat bisa saja marah kepada Cahya andai wanita baik hati itu ketahuan bertemu dengannya. Namun, Jelita malah denial. Bermain-main sebagai mertua dan menantu dengan Cahya begitu menyenangkan, hingga Jelita lupa kalau pernikahannya dengan Samba itu hanya sah secara agama, sama sekali tidak sah secara hukum negara. Mereka bahkan menikah secara rahasia. Melihat Jelita yang diam saja, Rahmat semakin kesal. Kalau bukan karena Cahyan berani diam-diam datang menemui Jelita, Rahmat tidak akan mau menghabiskan waktunya hanya untuk bicara dengan Jelita. Saya tegaskan sama kamu, saat ini Samba sudah bertunangan dengan perempuan lain. Saya nggak mau sampai pertunangan itu gagal gara-gara kamu. Tolong, jangan jadi wanita murahan. Jangan mengejar laki-laki yang sudah terikat dengan perempuan lain. Kalimat yang dilontarkan Rahmat mungkin tidak ada bentakan atau nada tinggi sama sekali, tetapi setiap kata yang keluar bak bila pisau tajam yang langsung menyayat hati Jelita dengan begitu menyakitkan. Semua yang dikatakan Rahmat sangat pedas, hingga Jelita sendiri tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Jujur saja, sejak kamu kembali datang dalam kehidupan keluarga saya, segalanya menjadi rumit. Saya nggak mau kejadian di masa lalu terjadi lagi. Saya ingin kamu untuk tidak lagi merusak kebahagiaan keluarga saya. Ingat itu. Rahmat hendak berbalik pergi. Lagi pula tujuannya mendatangi apartemen Jelita memang hanya untuk memberikan peringatan kepada wanita itu. Namun, belum sempat Rahmat sampai melangkah pergi, Jelita langsung berbicara yang jelas mengundang reaksi tidak suka dari Rahmat. Om, Jelita berseru. Apa nggak ada kesempatan buat Ita, Om? Ita nggak ada niat untuk merusak kebahagiaan keluarga Om Rahmat dan Tante Cahya sama sekali, tapi Ita dan Samba saling mencintai, Om. Itu faktanya. Rahmat langsung menatap tajam kepada Jelita. Cinta, katanya. Entah mengapa kata itu membuat Rahmat mual mendengarnya. Melihat Jelita sekeras itu berusaha untuk bersama Samba membuat Rahmat terbayang masa lalu. Tentang Laras yang juga melakukan hal-hal gila karena menyalahpahami perhatian yang diberikan Rahmat. 2. Padanya. Ita mohon, Om. Tolong kasih Ita kesempatan. Ita nggak pernah ada niat buruk apapun untuk merusak kebahagiaan keluarga Om. Justru Ita ingin bahagia bersama dengan Samba, bersama dengan keluarga Om Rahmat. Jelita memelas.
Tidak pernah terbayang di benaknya selama ini kalau dia akan memohon secara langsung kepada Rahmat. Selama bertahun-tahun sejak kejadian laras waktu itu, Jelita benar-benar takut dengan Rahmat. Pria itu memang tidak melakukan apa-apa, tidak pula menyakiti Jelita. Namun, hanya melihat ekspresinya saja sudah langsung menghantarkan sensasi merinding yang luar biasa. Rahmat mungkin diam, tapi sorot matanya menusuk hingga ke ulu hati. Saya nggak akan pernah percaya dengan ucapan kamu. Tolong, saya meminta secara baik-baik padamu, Ita. Jauhi keluarga saya. Jelita masih tetap tidak menyerah. Dia tahu sejak awal kesempatannya sangat tipis, atau malah mungkin tidak ada kesempatan sama sekali. Namun, entah mengapa Jelita tetap tidak mau menyerah begitu saja. Harapannya terlalu besar, jadi dia tidak bisa mundur tanpa melakukan apapun. Om gak perlu langsung percaya sama Ita, setidaknya Om Rahmat kasih kesempatan dulu ke Ita. Nanti Om pasti bisa menilai sendiri kalau Ita benar-benar nggak ada niatan buruk kepada keluarga Om Rahmat. Rahmat tersenyum sinis. Membuktikan. Maaf saja, saya tidak mau terjebak pada kesalahan yang sama dua kali. Apa yang terjadi karena kakakmu waktu itu sudah cukup untuk saya, jadi tidak perlu mengulang kesalahan yang sama. Jelita frustrasi. Rahmat benar-benar belum bisa melupakan kesalahan laras di masa lalu. Jelita tahu, Rahmat hanya trauma, dan pria itu hanya ingin melindungi keluarganya dengan baik. Namun, menyamakan Jelita dengan laras di masa lalu sangatlah salah. Mengapa Rahmat menilai bahwa Jelita akan melakukan hal yang sama seperti laras di masa lalu? Ita mohon, Om Rahmat. Ita benar-benar nggak memiliki niat buruk apapun. Ita tulus mencintai Samba, dan Samba pun cinta kepada Ita. Kami saling mencintai satu sama lain, Om Rahmat. Tolong jangan pisahkan kami. Rahmat tersenyum kecut. Saling mencintai, Kalaupun memang benar demikian, saya yakin sekali itu karena kamu menggoda yang Samba duluan. Jelita kaget. Dia menggeleng kencang. Tidak, bukan. Mana mungkin Ita ngelakuin itu, Om. Ita hanya... Berhenti, Jelita. Kamu harus tahu saatnya berhenti. Sampai kapan kamu akan mengganggu keluarga saya? Berhenti, atau saya sendiri yang akan menghentikan kamu. Jelita tercekat. Ucapan Rahmat bernada ancaman. Meski dia tahu Rahmat tidak mungkin melakukan hal-hal gila, tetap saja mental Jelita tidak sekuat itu untuk menghadapi peringatan tegas dari Rahmat. Apakah ini memang saatnya dia berhenti? Jelita tanpa rahmater mengusap perutnya sendiri. Ada kehidupan yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Buah cintanya bersama Samba. Tidak, Jelita tidak mau menyerah. Sekeras apapun hati seseorang, perlahan-lahan pasti akan luluh juga. Jelita percaya itu. Hati Rahmat mungkin masih begitu keras pasca kejadian di masa lalu yang nyaris memporak-porandakan keluarganya. Namun, Jelita yakin masih ada kelembutan yang terkubur jauh di dalam sana, menunggu Jelita atau siapapun untuk menariknya keluar. Jelita mungkin terlalu sombong, berpikir bahwa segalanya akan baik-baik saja setelah dia menikah dengan Samba. Dia mungkin hanya menipu dirinya sendiri. Peringatan laras saat itu segera teringat, bahwa kehidupan Jelita akan terus menemui masalah ke depannya. Apakah ini awalnya? Awal dari segala masalah yang akan merintangi kehidupan Jelita dan Samba ke depannya. Saya tidak suka banyak bicara. Saya memperingatkanmu secara baik-baik saat ini, tapi kamu melawan. Saya tidak suka keributan, jadi tolong, jauhi keluarga saya. Jangan pernah berpikir untuk mendekati keluarga. 3. Saya lagi. Jelita menggeleng. Maaf Om Rahmat, Ita nggak bisa kayak gitu. Ita nggak masalah kalau misalnya Om Rahmat nggak percaya kalau Ita dan Samba saling mencintai. Tapi itulah kenyataannya.
Stop, Jelita. Jangan memancing amarah saya. Samba nggak mungkin suka sama kamu. Dia itu pria baik-baik, mana mungkin dia menyukai perempuan yang tidak baik dan banyak skandal sepertimu. Jelita sakit hati. Ucapan terakhir Rahmat benar-benar menggores hatinya begitu dalam. Dia tidak bisa mengelak atau bahkan melawan sama sekali. Hatinya terlalu sakit hanya dengan mendengar perkataan Rahmat. Setelah melontarkan kalimat menyakitkan itu, Rahmat langsung pergi dari apartemen Jelita. Dia benar-benar tidak masuk sama sekali. Jelita menarik napas panjang, berusaha untuk mengontrol hatinya sendiri. Dia tidak boleh lemah. Dia sendiri yang memilih jalan ini, maka dia juga harus bisa mengatasi segala rintangannya. Ketika Jelita hendak masuk ke apartemennya lagi, Jelita menangkap sebuah objek tergeletak tak jauh darinya. Jelita mengernyit dan segera menghampiri benda itu. Ini, kan, Jelita mengambilnya. Rupanya, itu adalah dompet milik Rahmat, terlihat dari potongan foto kecil di dalamnya yang merupakan foto Cahya. Om Rahmat pasti belum keluar dari parkiran. Aku harus mengembalikan ini. Jelita buru-buru mencari Rahmat untuk mengembalikan dompetnya. Rahmat memang baru saja berkata kasar padanya, tapi Jelita tidak bisa membiarkan pria itu kesusahan karena kehilangan dompetnya. Jelita hendak turun ke parkiran, tapi tidak jadi karena melihat Rahmat baru saja berjalan di lobi. Jelita buru-buru mengejar. Ternyata mobil Rahmat diparkir di depan lobi apartemen itu. Om Rahmat, panggil Jelita. Rahmat menoleh. Ekspresinya benar-benar tidak suka saat melihat Jelita berlari ke arahnya. Rahmat salah paham, dia kira Jelita masih mau menegaskan bahwa dia tidak mau menyerah dengan hubungannya bersama Samba. Mau apa lagi kamu? Tanya Rahmat penuh dengan penekanan. Jelita membungkuk, telapak tangannya bertumpu pada kedua lutut. Ia berusaha mengatur napasnya sendiri yang tersengal-sengal karena buru-buru berlari. Sebenarnya, stamina Jelita tidaklah buruk. Sejak dulu dia selalu rajin berolahraga meski bukan yang terlalu berat. Intinya, Jelita memiliki jadwal olahraga khusus yang konsisten agar tetap fit dalam bekerja. Namun, sejak dia dinyatakan positif hamil oleh dokter kandungan, dia tidak bisa lagi berolahraga dengan porsi yang sama seperti sebelumnya. Badan Jelita mudah lelah dan sakit di sana-sini. Saat ini pun, perutnya juga terasa agak nyeri karena dipakai untuk berlari cukup kencang. Jelita menyodorkan dompet Rahmat. Om Rahmat, tadi dompetnya jatuh. Rahmat mengernyit. Dia langsung mengambil dompet itu. Ya, terima kasih. Rahmat hendak masuk ke dalam mobilnya, tapi Jelita menangkap sebuah pot bunga dari lantai atas akan terjatuh tepat di atas Rahmat. Om Rahmat. Jelita refleks. Dia murni bergerak secara spontan saat melihat pot bunga berbahan tanah liat itu melayang dan nyaris menimpa kepala Rahmat. Saat itu juga, Jelita langsung mendorong tubuh Rahmat ke samping hingga pria itu jatuh ke paving. Jelita 4. Hendak menyelamatkan dirinya sendiri, tapi gerakannya terlambat. Jelita memejamkan matanya. Hantaman keras dari pot bunga tanah liat itu menimpa tubuhnya. Pot bunga tanah liat itu langsung pecah berkeping-keping. Ah, Jelita meringis, lalu segalanya menggelap. 5. Kejadian itu terjadi begitu cepat saat Jelita mendorong Rahmat hingga ia tersungkur ke tanah. Jelita langsung tak rahmatkan diri saat itu juga. Suara pecahan pot menggema di telinga Rahmat dan Rahmat bisa merasakan adrenalinnya berpacu dengan cepat. Di sana, di hadapannya, Jelita tergeletak pingsan dengan darah mengucur dari kepala dan kakinya. Rahmat pucat pasi. Ia segera menghampiri Jelita kemudian mengambil sehelai sapu tangan dari saku celananya untuk menekan pendarahan di kepala wanita itu. Sial, siapa yang menjatuhkan pot bunga ini?
Geram Rahmat kesal. Dengan cepat, ia mengangkat Jelita dalam gendongannya, meletakkan tangannya di bawah kepala dan lutut wanita itu, sebelum membawanya masuk ke mobil. Rahmat merasa berkonflik sekarang. Ia telah bersumpah untuk menjauhi Jelita dan Laras dengan segenap hatinya, tapi mau bagaimana lagi? La akan sangat menyesal seumur hidup jika membiarkan Jelita mati setelah menyelamatkan nyawanya. Rahmat cukup tahu diri karena sudah ditolong. Rahmat pun berputar cepat ke bangku sopir dan menyalakan mobilnya. La memeriksa maps di ponselnya, mencari rumah sakit terdekat untuk menolong nyawa Jelita. Sesekali Rahmat melihat ke arah kaca spion tengah di atasnya. Sapu tangan putih itu perlahan ternodai oleh warna merah darah hingga Rahmat yakin bahwa wanita itu perlahan telah kehilangan banyak darah. Tak ingin ada utang nyawa kepada Jelita, Rahmat pun mempercepat laju mobilnya, membelah jalanan dengan gila hingga suara deru mesin mobil menggema di sepanjang jalan. Rahmat mencapai rumah sakit terdekat 10 menit kemudian. Ia mengangkat Jelita lagi dari bangku penumpang belakang dan berteriak kepada perawat atau petugas rumah sakit, kepada siapapun. "Tolong, ada pasien di sini." 2 orang perawat pria mendengar teriakannya dan mereka segera mendorong brangkar untuk membaringkan Jelita. Setelah dibaringkan, Jelita dibawa masuk ke dalam ruang gawat darurat untuk pertolongan pertama. Seorang dokter jaga keluar untuk memeriksa kondisi Jelita. Sementara itu, Rahmat ditanya serangkaian pertanyaan oleh suster yang mengawasi Jelita hingga membuat kepalanya pusing. Kacau sekali. 1 jam kemudian, Jelita telah dipindahkan dari UGD ke kamar rawat inap. Dokter memanggil Rahmat untuk berdiskusi dengannya. "Apakah Anda orang tua pasien?" tanya dokter sambil mengawasi suster memasang selang infus baru ke lengan Jelita. Kepala Jelita dibebat dengan perban tebal, terlihat sekali pendarahannya cukup parah. Namun, tidak cukup parah juga untuk membuatnya mengembuskan napas terakhir. Rahmat menggeleng. "Bukan." Kemudian ia mendesah pelan. "Hanya kenalannya. Kalau begitu, saya ingin menyampaikan, berhubung Andalah yang membawa pasien kemari." Dokter melihat ke arah papan klipnya dengan muram, wajahnya terlihat lesu. Pasien mengalami keguguran karena kehilangan banyak darah. Ada pendarahan kecil juga dari rahimnya akibat insiden itu. Keguguran. Hamil. Rahmat nembelalak. La menatap Jelita yang terbaring di ranjang pasien dan dokter bergantian. Apa dia tidak salah dengar? "Bisakah Anda menjelaskan keadaan Jelita kepada saya, Dok? Saya ingin mendengar keseluruhan informasi mengenai keadaan Jelita saat ini." "Tentunya, jika Anda tidak keberatan berbagi informasi pasien kepada saya." 6. "Ya, tidak masalah. Namun, yang perlu saya jelaskan pertama-tama adalah bahwa pasien masih hamil muda. Saya tidak menyarankan seorang ibu hamil pada trimester pertama untuk menanggung rasa lelah berlebihan. Namun, kali ini kelelahan dan mungkin insiden yang baru terjadi jelas menjadi penyebab kenapa pasien bisa keguguran. Kami akan melakukan kuret kepada pasien setelah persiapan selesai." "Begitu, ya. Saya mengerti," kata Rahmat sambil mengangguk pelan. Meski wajahnya setenang riak air di kolam, dalam hati ia tetap bertanya-tanya. Bagaimana bisa Jelita hamil jika dia belum menikah? Pikirannya melalang buana. Rahmat tidak bisa menghentikan asumsi buruknya terhadap Jelita. Tapi, apa pantas ia berpikir seperti ini? Jelita sudah melawan kematian Rahmat dengan mendorongnya dari pot itu. Rahmat juga tidak mempercayai dirinya sendiri bahwa ia mulai merasa kasihan dan iba terhadap Jelita. Apa ini perasaan bersalah? Perasaan bersalah karena telah bersikap dingin padanya dan berusaha menjauhkannya dari Samba. Lamunan Rahmat terahmatkan oleh suara ponsel yang berdering dari saku celananya.
Saat ia melihat siapa yang menelepon, ia hanya bisa menghela napas pasrah. Itu Cahya, istrinya. "Halo," kata Rahmat dengan suara serak, ekspresinya muram. Ia tidak suka situasi ini. Di seberang telepon, Cahya terdengar khawatir. Wanita itu pun bertanya, "Mas Rahmat, Mas lagi di mana?" "Aku telepon dari tadi, tapi nggak ada jawaban." Rahmat mengernyit, ia menjauhkan ponsel dari telinganya sejenak. Benar saja. Ada 6 panggilan tak terjawab dari Cahya. "Mas ada di rumah sakit, sekarang." "Rumah sakit? Kok bisa?" Cahya mulai panik. Suaranya bergetar karena cemas. "Mas Rahmat nggak apa-apa, kan? Ada yang luka?" "Mas baik-baik aja. Mas nggak terluka sedikit pun. Mas ke rumah sakit untuk mengantar Jelita." "Jelita?" Cahya semakin tidak mengerti situasinya. Kenapa Rahmat bisa bersama Jelita di rumah sakit? Apa sesuatu yang buruk telah menimpa Jelita? Perasaan Cahya mulai tak karuan. Hatinya mencelos nyeri. Rahmat terdiam sesaat sebelum keluar dari ruangan untuk menelepon Cahya secara pribadi. "Mas ke apartemen Jelita hari ini," terang Rahmat, memulai penjelasannya, "ada sesuatu yang ingin Mas bicarakan dengannya." Singkatnya, Jelita balikin dompet Mas yang jatuh di apartemennya. Ada pot yang jatuh dari atas mau kena ke kepala Mas, tapi Jelita mendorong Mas. Sebagai gantinya, dia yang kena. Kata dokternya, Jelita sedang hamil dan keguguran. Sebuah jeritan kaget sontak terlepas dari tenggorokan Cahya. Cahya tidak bisa tenang lagi. Napasnya terdengar memburu di ujung telepon dan ia khawatir setengah mati. Rahmat bingung, jadi ia memutuskan untuk bertanya. "Cahya, ada apa? Kenapa kamu histeris kayak begitu?"